Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lim Jungji. Hari ini saya akan melakukan sebuah eh, presentasi mengenai eh, hasil dari debat kami di mata kuliah filsafat komunikasi, di mana mengangkat judul LGBT, hal yang bisa ditoleransi atau enggak. Di presentasi hari ini juga sebagai tugas akhir, ujian akhir semester dari mata kuliah filsafat komunikasi. Oke. Untuk judul yang bakal saya angkat adalah LGBT bukan hal yang bisa ditoleransi dan juga bukan hal yang bisa dihindari di dunia ini. Keragaman dan hak asasi manusia harus dihormati, termasuk hak-hak individu dan komunitas LGBTQ. Toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Jadi ada beberapa nih cara untuk menghormati kaum LGBT-nya. Yang pertama, pahami dan hormati keanekaragamannya. Mengakui bahwa setiap individu memiliki pengalaman yang hidup yang berbeda. Keanekaragaman dan identitas gender tersebut adalah bagian dari masyarakat. Berempati dan mendengarkan. Cobalah untuk memahami perasaan dan pengalaman individu LGBTQ. Mendengarkan tanpa menghakimi. Hindari prasangka. Jangan menggeneralisasikan atau menganggap semua orang LGBTQ adalah sama. Gunakan bahasa yang hormat. Gunakan bahasa yang inklusif dan tidak menyakiti atau menghina gender lain, termasuk LGBTQ. Dukung kesetaraan hak, di mana kita semua tahu kalau hak asasi manusia dilindungi di Indonesia. Hindari pelecehan dan penghinaan. Jangan pernah membuli kaum LGBTQ, karena itu bukan suatu hal yang baik dan patut dicontoh. Edukasi diri sendiri. Berbanyak untuk lebih banyak membaca, supaya kita bisa memahami sebab kenapa dan terjadinya mereka bisa masuk ke dalam dunia LGBTQ. Jadilah ahli paham dan dengan tidak memiliki prasangka dan ketidaktahuan tentang LGBTQ. Memahami perspektif orang dan menerima perbedaan. Oke, selanjutnya LGBTQ bukan suatu penyakit yang sakit mental atau penyakit gangguan jiwa. Ini sudah tertulis dengan jelas di mana organisasi kesehatan seperti American Psychiatric Association, APA, dan World Health Organization atau WHO telah menghapus homoseksualitas dari daftar gangguan mental. Tidak menganggap LGBTQ sebagai suatu penyakit karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konsep keanekaragaman. Merupakan bagian dari keberagaman manusia dari semua individu berhak dihormati dan diterima tanpa didiskriminasi. Penting diingat bahwa pandangan terhadap LGBTQ bersifat subjektif dan bisa bervariasi di antara individu atau kelompok. Orientasi seksual dan identitas gender merupakan bagian alami dari masyarakat dan dihormati sebagai hak asasi manusia. Pandangan agama dan universalnya LGBT. Pandangan mengenai hubungan antara LGBT dan keyakinan agama dapat bervariasi di antara individu dan kelompok agama. Beberapa orang meyakini bahwa setiap individu, termasuk mereka yang beridentitas LGBTQ, memiliki martabat dan keberhasilan di mata Tuhan. Pemahaman ini mungkin ditemukan dalam interpretasi yang lebih inklusif terhadap ajaran agamanya. Beberapa kelompok agama dan individu merangkul pandangan bahwa kasih sayang, penghormatan, dan penerimaan adalah nilai-nilai sentral dalam ajaran agama mereka. Dalam pandangan ini, cinta, kasih, dan penerimaan dapat melihat semua orang, termasuk mereka yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan agama dapat sangat bervariasi dan tergantung pada interpretasi individu atau kelompok tertentu. Beberapa komunitas atau keyakinan mungkin memiliki pandangan yang lebih tradisional atau konservatif terkait isu-isu LGBTQ. Jadi intinya di sini adalah kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diberikan akal sehat dan juga hati nurani untuk tidak menghakimi sesama manusia, karena bukan tugas manusia untuk menghakimi gender, seksual mereka, dan juga pilihan hidup mereka. Jadi di sini kita saling untuk belajar menghargai semua perbedaan yang ada di dunia ini, menghormati perbedaan itu tanpa menghina kaum apapun itu. Akhir kata, saya Lim Jungji. Terima kasih telah menyaksikan video dari tugas UAS Filsafat Komunikasi.